Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 eh, ingin mempresentasikan hasil tentang kembangkan sistem SSO ya atau single sync yang beranggotakan saya sendiri ada Ega Pratama, Rijal Muslim Sinaga dan Yohana. Baik, eh, untuk lebih lanjut, sistem single sync on ini yang kami bangun menggunakan Flash dan OpenID. Connect merupakan solusi terintegrasi yang memungkinkan pengguna untuk login sekali dan mengakses multiple aplikasi tanpa perlu melakukan autentifikasi berulang. Arsitektur ini terdiri dari 3 komponen utama: Identity Provider atau IDP sebagai pusat autentikasi, dan 2 aplikasi clean atau application 1 dan application 2 yang tergantung pada IDP untuk proses login. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk berikutnya yaitu Identity Provider atau IDP. Nah, IDP berjalan pada port 5000 dan berfungsi sebagai otoritas pusat untuk mengelola autentikasi pengguna. Komponen ini mengimplementasikan protokol OpenID, OpenID Connect dengan endpoint standar seperti Authorized Token, User Info, dan JWKS. Identity Provider menggunakan database SQLite untuk menyimpan data pengguna, client application, authorization code, dan token. Untuk keamanan, sistem menggunakan JWT dengan asymmetric kriptografi dengan private key digunakan untuk signing token dan public key tersedia melalui JWKS endpoint untuk verification-nya. Untuk selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi pada kedua aplikasi klien ini ada aplikasi 1 dan pada port 5001 dan aplikasi 2 pada port 5002. Ini bertindak sebagai relying parties yang mengandalkan IDP atau untuk proses autentikasi. Nah, aplikasi-aplikasi ini mengimplementasikan OAuth 2.0 flow dengan redirect ke IDP untuk login. Kemudian menukar authorization code dengan akses token dan ID token. Setelah mendapatkan token, aplikasi dapat mengakses user information melalui endpoint user info yang disediakan oleh IDP. Nah, jadi tanpa berlama-lama saya langsung demokan saja. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, nah sistem SSO ini dibangun dengan konsep centralized authentication di mana identity provider atau IDP berfungsi sebagai pusat autentikasi. Nah, tunggal yang mengelola verifikasi identitas pengguna, sementara application 1 dan application 2 bertindak sebagai relying parties. Nah, yang ini bergantung pada IDP untuk proses login. Nah, dengan arsitektur ini pengguna hanya perlu login sekali di IDP. Nah, ini yang kita sebut juga sebagai SSO-nya untuk mendapatkan akses ke semua aplikasi yang terintegrasi, menghilangkan kebutuhan untuk membuat dan mengingat multiple kredensial di setiap aplikasi. Nah, IDP ini mengeluarkan token terstandarisasi atau ZWT yang mengandung informasi identitas pengguna yang dapat diverifikasi oleh semua aplikasi klien, sehingga memastikan konsistensi data pengguna sekaligus meningkatkan keamanan dengan menerapkan kebijakan autentikasi yang terpusat dan terpadu. Nah, jadi pada aplikasi yang kami bangun ini terdapat 3 aplikasi, yaitu yang pertama itu adalah IDP-nya itu sendiri. Nah, di dalam IDP ini terdapat aplikasinya yaitu app.python. Nah, di sini terdapat beberapa baris kode yang nantinya menjadi poin utama dari aplikasi ini, sehingga nanti ketika kita login, misalnya kita membuka
membuka port 5001, yang mana itu adalah aplikasi pertama. Nah, itu akan otomatis masuk dulu ke port 5000, yaitu merupakan IDP-nya. Jadi, ketika setelah kita login nanti, kita bisa menggunakan lagi eh, eh, pengalaman login sebelumnya pengalaman login sebelumnya di port 5000 ini atau di IDP ini, sehingga bisa digunakan untuk login di aplikasi yang kedua gitu. Jadi pertama-tama kita akan mengaktifkan port 5000 dulunya atau IDP-nya dengan cara mengaktifkan app.python-nya tadi. Nah, lalu kita aktifkan pula untuk aplikasi pertama dan aplikasi kedua, yaitu app.python yang berada pada folder app1. Lalu app.python pada folder app2. Nah, lalu kita bisa mengakses aplikasinya melalui browser. Lalu kita masuk ke localhost 5001 atau ke aplikasi 1, di mana ini akan otomatis pertama masuk dulu ke localhost 5001. Nah, ketika kita menekan login dengan SSO, kita akan diarahkan ke localhost 5000. Nah, di sini kita bisa login menggunakan akun. Nah, di sini sudah ada kredensial demo yang disediakan. Nah, jika kita login, kita akan masuk pertama kita akan masuk ke menu multifaktor terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita allow access. Nah, di sini kita telah masuk ke aplikasi pertama. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan login juga ke aplikasi yang kedua, yaitu localhost 5002. Nah, di sini kita bisa melakukan login juga dengan SSO. Nah, karena kita tadi sudah login di aplikasi pertama, jadi kita tidak perlu lagi login, kita hanya perlu menekan login with SSO saja. Nah, kita akan otomatis langsung masuk ke aplikasinya tanpa memasukkan ID dan passwordnya lagi. Nah, kita telah masuk ke aplikasi yang kedua. Nah, seperti itulah konsep dari SSO atau single sign on itu kami demonstrasikan. Jadi single sign on ini atau SSO ini sangat berguna karena memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi hanya dengan satu kali login. Nah, sehingga meningkatkan kenyamanan dan produktivitas sekaligus memudahkan pengelolaan autentikasi di sisi server. Selain itu, SSO membantu administrator menerapkan kontrol keamanan terpusat seperti MFA atau multi-factor authentication dan manajemen sesi untuk peningkatan keamanan lebih lanjut. Nah, sistem ini bisa menambahkan proteksi terhadap token hijacking dan session fixation. Misalnya dengan rotasi token secara berkala, binding token ke device atau IP, menambahkan short lived access token dan refresh token. Nah, enforce HTTPS atau secure cookies serta deteksi perilaku login abnormal untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kredensial. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.